Serikat kewalahan bertahun-tahun menghabiskan miliaran dolar, hasilnya tidak berubah. 20 tahun di Afghanistan menggulingkan Taliban, hasilnya Taliban lagi. Irak juga seperti itu gitu. Maka ini tidak akan mudah bagi Amerika Serikat. Maka kalau bagi Israel mau mengerahkan pasukan darat, mereka juga tidak punya pasukan yang begitu banyak. Di bandara Tel Aviv sampai sekarang itu ada pembatasan orang yang boleh keluar Israel. Karena kalau tidak dibatasi, orang akan berbondong-bondong lari meninggalkan Israel. Kalau Israel baik-baik saja, tentu orang tidak akan lari. Tapi faktanya ini orang sampai harus dibatasi supaya tidak meninggalkan Israel. Berarti apakah Anda melihatnya bahwa artinya Iran di bawah meja ini ada dukungan dari Tiongkok dan Rusia, Mas? Bukan hanya di bawah meja, ada dugaan yang diverifikasi beberapa pihak. Sudah terang-terangan? Amerika Rusia menyediakan koordinat dalam perang sekarang, dalam doktrin perang sekarang yang terpenting itu adalah koordinat, di mana posisi musuh, di mana posisi sasaran, itulah yang dipakai. China menyediakan pemandu bagi Iran. Ini sebenarnya kerjasama lama. Jadi satelit Beidou-nya Cina dipakai oleh Iran untuk berbagai keperluan pemanduan mereka. Kan kita memakainya selama ini GPS dari Amerika Serikat. Kalau di Eropa ada Galileo, di Rusia ada GLONASS. Nah, Beidou dia digunakan oleh Iran, dipakai untuk drone, dipakai untuk rudal, dan itu semuanya jadi pengarah itu. Jadi walaupun GPS-nya diacak, masih ada Beidou, dan Beidou itu relatif kebal dari pengacakan karena sistemnya yang berbeda sama sekali dari GPS, dari Galileo, sehingga Iran masih bisa menemukan kemana rudalnya harus diarahkan, kemana drone-nya harus diarahkan. Dengan dua bantuan ini, dengan bantuan elektronik ini, Iran jadi tidak ada yang namanya garis depan perang, dimanapun adalah lokasi pertempuran. Kalau dulu kan mengerahkan pasukan, parit bertemu parit, itulah garis depan. Sekarang dimanapun ada koordinat dan itu bisa ditemukan dengan satelit, maka itulah lokasi pertempuran yang sekarang terjadi seperti di Iran dan juga beberapa tahun terakhir terjadi di Ukraina. Baik, kita ke Pak Mus, Pak. Kalau kita melihat gitu ya, dengan sudah 2 minggu perang ini terus terjadi, kalau kita hitung sejak 28 Februari sendiri, Bapak melihatnya dengan adanya asimetris kekuatan sebelumnya diprediksi gitu ya, perang ini akan berlangsung cepat gitu. Tapi apakah dengan melihat 2 minggu ini bisa menjadi perang seperti Ukraina Rusia yang sejak 2022, tapi sampai hari ini masih terus berlangsung alot, Pak?